Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Julia Zalri dengan nomor WP 1911072032 dari kelas 2B TCD4. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai ujian tengah semester sistem komunikasi. Baiklah, pada soal yang pertama yaitu prinsip kerja mikrofon dan speaker. Yang pertama di sini bisa dilihat gambar sebuah prinsip kerja mikrofon. Sebuah mikrofon terdiri dari sebuah diafragma yang lentur, lilitan kawat atau coil dan magnet. Sini bisa dilihat lilitan kawat dan magnetnya, sehingga saat kita berbicara suara kita akan membentuk gelombang suara dan menuju ke mikrofon. Dalam mikrofon gelombang suara akan bergetar melalui diafragma sesuai dengan gelombang suara yang diterimanya. Diafragma yang terdiri dari membran plastik yang sangat tipis, di mana amplitudo dari sinyal listrik menunjukkan besar kecilnya tekanan yang diberikan, sedangkan frekuensinya menunjukkan tinggi rendahnya frekuensi suara manusia. Sebuah koil atau kumparan kawat yang terdapat di bagian belakang diafragma akan ikut bergetar sesuai dengan getaran diafragma. Sebuah magnet kecil yang permanen yang dikelilingi oleh koil. Pergerakan voice coil di medan magnet ini akan menimbulkan sinyal listrik. Sinyal listrik yang dihasilkan tersebut kemudian mengalir ke amplifier. Begitulah prinsip kerja mikrofon. Dan selanjutnya kita lanjut kepada prinsip kerja dari speaker. Di sini bisa dilihat gambar dari sebuah speaker. Pada speaker ini arus listrik tidak konstan. Sebuah speaker mempunyai magnet lilitan dari kerucut diberi lagi sinyal listrik, maka akan bergetar lagi seperti getaran udara yang dihasilkan oleh mulut kita. Apabila diberi arus listrik sebagaimana yang dihasilkan mikrofon, maka energi listrik tersebut akan menghasilkan medan listrik yang akan tarik-menarik atau tolak-menolak dengan medan yang dihasilkan magnet. Karena magnet terpasang sedemikian rupa sehingga tidak mungkin bergerak, maka akibat tarik-menarik atau tolak-menolak medan magnet dan medan yang dihasilkan lilitan akan memaksa lilitan tersebut bergerak atau bergetar. Getaran ini akan menggetarkan membran berbentuk kerucut di depan speaker yang akan menggerakkan lagi udara di depan speaker sehingga dihasilkan lagi bunyi sebagaimana dikeluarkan oleh sumber suara manusia. Yang soal berikutnya itu karakteristik suara manusia. Sebagaimana organ manusia, sinyal suara dihasilkan oleh beberapa organ tubuh, antaranya paru-paru, tenggorokan, dan laring. Dan itu karakteristiknya itu suara manusia dari 300 sampai 3400 Hz, terdiri dari banyak frekuensi, termasuk dalam low frekuensi suara manusia ini, dan gelombangnya berbentuk sinus. Amplitudo dan frekuensi tidak konstan. Sinyal ada noise dan dilihat dari bentuk amplitudo. Yang selanjutnya sinyal suara merupakan sinyal yang kompleks. Fisik dari sinyal suara manusia ini itu output suara dikeluarkan melalui mulut berupa varian tekanan udara yang sebanding dengan apa yang diucapkan. Ini bisa dirasakan dengan meletakkan telapak tangan di depan mulut saat berbicara. Suara manusia dihasilkan melalui dua proses, yaitu pembentukan aliran udara dari paru-paru sehingga menjadi suara, dan pembentukan aliran udara dan pembentukan artikulasi yang mengatur suara menjadi bunyi yang spesifik. Hasilnya kerja dari organ ini adalah getaran udara yang menghasilkan bunyi. Dan selanjutnya itu pengertian dan jenis modulasi analog dan alasan kenapa kita perlu memodulasikan. Yang pertama itu pengertian modulasi. Modulasi adalah proses mengubah parameter sinyal karir atau frekuensi tinggi agar sesuai dengan amplitudo sinyal informasi, serta agar sinyal karir dapat mengirimkan karakteristik dari sinyal informasi. Yang selanjutnya itu jenis-jenis modulasi. Jenis modulasi yaitu yang pertama ada amplitudo modulation atau AM, yang kedua ada frekuensi modulation atau FM, yang ketiga ada pulse amplitude modulation atau PAM. Kita masuk yang pertama itu amplitude modulation atau AM. Amplitude modulation ini adalah modulasi yang paling sederhana. Teknik
modulasi dengan merubah parameter amplitudo dari sinyal pembawa sesuai dengan perubahan parameter amplitude sesaat dan sesuai informasi. Yang selanjutnya itu ada frekuensi modulation. Teknik modulasi dengan merubah parameter frekuensi dari sinyal pembawa sesuai dengan perubahan parameter amplitudo sesaat dan sinyal informasi. Dan karena noise umumnya terdiri dari dalam bentuk perubahan amplitude, FM lebih tahan terhadap noise dibanding AM. Yang selanjutnya yang ketiga jenis-jenisnya itu ada pulse amplitude modulation atau PAM. Teknik modulasi dengan merubah parameter pasca dari sinyal pembawa sesuai dengan perubahan parameter amplitudo sesaat dari sinyal informasi. Selanjutnya alasan kenapa perlu modulasi. Yang pertama itu sulit untuk meradiasikan frekuensi rendah melalui antena dalam bentuk energi elektromagnetik. Pada antena dibutuhkan kawat yang panjang antena setengah dan frekuensi. Kedua yaitu sinyal informasi mempunyai frekuensi yang sama. Jika sinyal berasal dari satu atau lebih yang akan ditransmisikan dalam satu waktu, maka interference, maka setiap sinyal rank sama atau sinyal penerima akan berbentuk sama. Baiklah, mungkin hanya itu jawaban saya untuk alasan kenapa perlu modulasi. Selanjutnya lanjut pada nomor 5 itu pengertian indeks modulasi AM, spektrum dan bandwidth sinyal termodulasi AM. Yang pertama itu indeks modulasi AM. Indeks modulasi AM adalah perbandingan antara amplitudo puncak atau AM max dengan amplitudo puncak sinyal pembawa atau AC max. Rentang indeks modulasi antara 0 dan 1. Jika 0 maka tidak ada modulasi, dan jika 1 maka merupakan maksimal modulasi. Jika lebih dari 1 maka akan cacat serta muncul frekuensi lain. Dan bandwidth AM yaitu besarnya 2 FM. Bandwidth AM yaitu pita frekuensi yang menduduki sebuah sinyal. Dan selanjutnya pada nomor 6 prinsip kerja modulator AM dan demulator AM. Yang pertama itu ada modulator AM. Modulator AM adalah amplitudo sinyal input akan dikuatkan pada output penguat. Jadi sinyal input dan output adalah sinyal dengan frekuensi yang sama, tetapi dengan amplitudo yang sudah dikuatkan. Jenis penguat yang penguatannya dipengaruhi oleh tegangan DC pada VCC-nya. Bila tegangan VCC-nya lebih besar, maka penguatannya juga semakin besar. Sedangkan jika VCC-nya diperkecil, maka penguatannya juga akan berkurang dari VCC sebelumnya. Dan pada demulator AM, dioda berfungsi sebagai sebuah saklar on atau off, di mana apabila dibias maju akan berfungsi sebagai saklar tertutup, dan apabila dibias balik akan berfungsi sebagai saklar terbuat, di mana saat setengah puncak positif dioda akan dibias maju sehingga saklar tertutup, maka arus akan dilewatkan selama siklus positif. Begitu arus menuju negatif, maka dioda akan terbuka, sehingga keluaran pada output hanya tegangan positif saja. Apabila ditambahkan kapasitor pada ujung dioda, maka dapat dijelaskan bahwa saat arus naik menuju puncak positif, maka dioda akan tertutup. Maka arus akan mengisi kapasitor sebesar tegangan output. Dan selanjutnya pada modulasi AMDS BFC, AMDS BSC, SSB. Pada modulasi yang pertama itu AMDS BFC, yang panjangannya double sideband full carrier. Yang pertama ini itu spektrum yang dipancarkan adalah spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB dan USB. Modulasi amplitudo yang dimana ini namanya double sideband full carrier. Yang kedua itu ada AMDS BSC atau double sideband suppressed carrier. Itu
Modulasi amplitudo di mana spektrum karir ditekan mendekati nol. Yang ketiga ada AMSSB atau single sideband. Itu modulasi amplitudo di mana frekuensi dipancarkan hanya salah satu frekuensi, yaitu LSB atau USB. Bedanya dengan yang pertama itu double sideband, itu memakai LSB dan USB, dan yang single sideband ini hanya memilih antara LSB atau USB. Yang selanjutnya kita lanjut ke soal yang selanjutnya, itu nomor 8, cara mendapatkan sinyal AMDS-BSC dan AMSSB. Untuk mendapatkan sinyal AMDS-BSC bisa dapatkan dengan memfilter komponen karir dengan sebuah bandstop. Cukup sulit dilakukan mengingat jarak komponen karir dengan frekuensi terendah dari sideband cukup kecil. Untuk itu dikembangkan rangkaian untuk membangkitkan sinyal AMDS BSC disebut dengan rangkaian balance ring modulator. Selanjutnya untuk mendapatkan sinyal AM-SSB bisa dapatkan dengan memfilter AMDS-BFC atau AMDS-BSC untuk mendapatkan salah satu dari sidebandnya. Untuk mendapatkannya itu balance menggunakan modulator rangkaian mixer dengan dua input, yaitu sinyal suara dan sinyal pembawa. Sinyal termodulasi ini dibentuk oleh dua input dengan syarat sinyal pembawa harus lebih besar dari sinyal data. Kemudian terjadi pencampuran dan hanya meloloskan sinyal informasi. Dan begitulah cara mendapatkan sinyal AMSSB dan AMDS-BSC. Dan lanjut pada nomor 9, yaitu cara mendapatkan informasi dari sinyal SSB, single sideband, dan menjelaskan keuntungan sinyal termodulasi SSB. Sinyal informasi dari sinyal SSB bisa didapatkan dari sinyal SSB dengan mengalihkan sinyal SSB dengan sinyal karir yang sama dengan frekuensi sinyal karir pada transmitter. Keuntungannya itu pada penggunaan sinyal termodulasi SSB ini penggunaan bandwidth-nya kecil. Selanjutnya lanjut pada nomor berikutnya, yaitu nomor 10, frekuensi division multiplex dan FDM menggunakan sinyal SSB. Jawabannya itu frekuensi division multiplex itu sendiri itu menggabungkan beberapa saluran menjadi satu saluran dengan cara membagi pita frekuensi yang akan ditempati masing-masing saluran dengan cara modulasi. Dan FDM menggunakan AMDS BFC tapi bandwidth akan lebih besar. Maka itu lebih baik menggunakan SSB untuk FDM multiplex, sehingga bandwidth masing-masing saluran adalah 2 Vmax. Ini membuat kita paham bahwa untuk menghemat biaya dan frekuensi maka akan lebih baik menggunakan FDM dengan menggunakan sistem modulasi. Dan sekian presentasi dari saya mengenai ujian tengah semester sistem komunikasi. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.